Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun persen bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli, ya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warnanya lah kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang dibedakan. bisa membedain. Jokowi itu sosok yang pinter menyimpan barang yang busuk gitu loh. Ini jelas-jelas palsu gitu loh. Tapi Jokowi sampai hari ini saya melihat dia cuek-cuek aja gitu loh, kayak nggak punya dosa gitu. Artinya Jokowi itu sosok yang pinter menyimpan barang yang busuk gitu loh. Dan kini, ketika kenyataan mulai mengetuk pintu, Anda panik, Anda membuat video klarifikasi, berusaha menarik simpati, seolah Anda korban, berbicara seolah tak pernah menyebar tuduhan. Tapi ingat, kami memperhatikan, kami menyimpan, kami mengamati. Anda sedang berada dalam penyelidikan kami, Anonymous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dokter mangkrak ya, alias dokter tifu-tifu. Yang juga dibongkar oleh akun Anonymous ya, setelah si Roy Panji dan juga si Rismon gitu ya. Coba Bang ya, Bang Anonymous ya, bongkar isi chatnya si dokter mangkrak yang satu ini ya kan. Dan juga bongkar foto-foto dalam chat-chatnya itu. Saya kok penasaran gitu. Penasaran kenapa Bang? Iya siapa tahu. Ya kan, ada chat yang macam-macam. Ada foto-foto yang gimana gitu. Selain itu teman-teman ya, mulai ada ini ya, upaya penggiringan opini bahwa di Indonesia ini memang ada sindikat ya, pemalsuan ijazah ya, yang tingkat kemiripannya itu 99% match. Dan Jokowi mulai digiring-giring ya, dikait-kaitkan sebagai orang yang pernah menggunakan jasa orang-orang tersebut, sehingga ijazahnya yang diduga palsu tersebut ya sampai saat ini teridentifikasi sebagai sebuah ijazah yang asli. Kurang ajar pokoknya ya. Jadi digiring terus, gimana caranya pokoknya masyarakat itu biar percaya Jokowi itu bangsat gitu loh. Aduh, busuk kali mereka ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi hukum harus berpihak pada nurani dan akal sehat. Saya tidak sedang menyerang siapapun, saya hanya mengajukan pertanyaan. Halo, Dr. Tifa, katanya Anda hanya bertanya, tapi pertanyaan macam apa yang diucapkan dengan keyakinan? Anda tidak sekadar bertanya, Anda menyimpulkan, Anda menuduh, Anda menghakimi, tanpa bukti sah, tanpa proses, tanpa tanggung jawab. Dan kini, ketika kenyataan mulai mengetuk pintu, Anda panik, Anda membuat video klarifikasi, berusaha menarik simpati, seolah Anda korban, berbicara seolah tak pernah menyebar tuduhan. Tapi ingat, kami memperhatikan, kami menyimpan, kami mengamati. Anda sedang berada dalam penyelidikan kami, Anonymous. Kami bukan hakim, kami bukan jaksa, tapi kami tahu satu hal, hanya hukum yang berhak menyatakan mana yang palsu dan mana yang asli. Bukan opini, bukan media, bukan Anda, kami adalah kalian, kalian adalah kami, dan kita semua adalah Anonymous. Kami tidak memaafkan, kami tidak melupakan, bersiaplah.
Iya Bang, Bang Anonymous ya, jangan dimaafkan ya, Anda jangan melupakan dan jangan memaafkan. Pantau terus akunnya si Dokter Mangkrak ini, semua media sosialnya ya kan. Saya paham lah ya kemampuan Anda untuk masuk tanpa login, tanpa jejak ya kan, meretas tanpa ada suara seperti kata pepatah Cina gitu ya, ahli strategi Cina, Sun Tzu ya kan. Perang itu harus bergerak senyap ya, melebihi senyapnya angin. Iyalah, ya bongkar semuanya ya. Apa namanya itu, apa namanya, kong kali kong jahat apa saja yang sedang mereka rencanakan ya. Pantau terus dan tolong di-share lah foto-foto chatnya Dokter Mangkrak. Lanjut, lanjut. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Itu beda. Ini gimana gitu ya. Oke lah ya, saya tidak menampik bahwa dimanapun orang jahat itu ada ya. Jangankan ijazah, uang aja dipalsukan. Dan bukan hanya di Indonesia, bahkan di Amerika pun dolar itu juga ada pihak yang memalsukan gitu ya. Di semua negara ada pemalsuan, sindikat pemalsuan termasuk pemalsuan ijazah ya. Cuma maksud saya, kenapa ini kok saat ini ditampilkan dan seolah-olah digunakan untuk menggiring opini bahwa Joko Widodo ya kan, Jokowi ijazahnya patut diduga juga menggunakan jasa orang-orang sindikat yang sama gitu loh. Nah ini penggiringan opini yang kita itu harus cerdas ya, jangan-jangan gitu ya. Kan kemarin ini ada berita tuh buzzer apa namanya itu yang suka membayar media untuk menggiring opini itu kan sudah mulai ditangkap. Apakah media ini termasuk dari bagian yang terkontaminasi terkait hal itu? Tolong teman-teman jawab di kolom komentar ya. Karena ini secara tidak langsung sudah menggiring opini bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, tetapi karena menggunakan sindikat yang luar biasa, kepalsuannya sulit dideteksi. Padahal kan tidak demikian, ya toh? Lanjut. Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun persen bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Bagi penyidik, untuk mengetahui ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu itu gampang. Kecil, sekecil-kecilnya. Institusi resmi, lembaga yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi, dalam hal ini UGM, masih ada. Teman-teman kuliah Bapak Jokowi sekarang masih ada. Tinggal tanya aja, saya punya keyakinan UGM pasti akan mengatakan bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM. Dan teman-temannya Bapak Jokowi pasti akan mengatakan hal yang sama. Bapak Jokowi bener dulu kuliah di UGM. Kalau sudah begitu, pempitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini, masukkan, jebloskan ke penjara, kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun persen bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Oke. Nah, bikin geleng-geleng kepala ya kan? Heboh. Netizen pemilik akun Sogol Esadino pada tanggal 11 bulan Mei bikin nazar yang tak biasa. Pria yang diketahui sebagai loyalis Jokowi ini bakal telan panci jika ijazah Jokowi terbukti palsu. Bukan hanya telan panci satu loh, sepabrik. Ini sindiran yang sangat, ya menurut saya sangat-sangat satir sekali teman-teman ya. Saya yakin lah gitu kan. Ini bukan orang bodoh begitu.
Menelan panci itu tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi kalau dia tidak berpikir matang, nggak mungkin dia bikin nazar. Jangan samakan dengan anak Abah, ya kan? Dikit-dikit nazar, mau jalan engklek Jogja, Jakarta PP, nggak taunya ya kan ketika Jokowi menang nggak berani engklek, yang katanya mau terjun ngesot apa, nggak ada gitu loh. Tetapi jangan samakan dengan Ternak Mulyono. Ternak Mulyono kalau sudah nazar seperti ini berarti pertimbangannya sudah matang. Dia yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli. Mantap, lanjut. Jokowi itu sosok yang pinter menyimpan barang yang busuk gitu loh. Ini jelas-jelas palsu gitu loh. Tapi Jokowi sampai hari ini saya melihat dia cuek-cuek aja gitu loh, kayak nggak punya dosa gitu. Artinya Jokowi itu sosok yang pinter menyimpan barang yang busuk gitu loh. Nah, ya kan? Ini teman-teman ya. Walaupun seolah-olah tidak memiliki korelasi dengan penggiringan opini tentang sindikat pemalsuan ijazah di Indonesia tadi, ini sebetulnya videonya ini terafiliasi secara tidak langsung gitu ya. Jadi di pihak lain mulai digiring opini bahwa Jokowi ini pandai sekali menyimpan bangkai busuk dan lain sebagainya. Di pihak lain digiring opini bahwa di Indonesia ada sindikat pemalsuan ijazah. Nanti biar masyarakat sendiri yang menggabung-gabungkan. Saya bukan tidak memahami teori-teori seperti ini ya, strategi-strategi seperti ini, propaganda-propaganda seperti ini. Tetapi perlu diketahui lah, ini adalah strategi atau propaganda yang sudah kedaluarsa ketinggalan zaman. Hanya orang-orang dengan EQ 78 ke bawah yang akan terprovokasi dan percaya dengan penggiringan opini yang kalian lakukan. Paham pora? Hahaha. Lanjut. Sah, aku jelasin ya, saudara-saudaraku. Jadi, Nah ini loh yang saya bilang, ini bukan satir, ini penggiringan. Mbak kan tadi di komen yang sebelumnya ya, tadi malam saya komen, Mbak ngomongnya ini satir. Ini bukan satir, ini penggiringan. Pertama giringnya gimana? Mbak ngomong, ijazah ditunjukin aja, kayak kita nunjukin SIM. Emang Mbak mau nunjukin SIM ke warga kayak saya? Saya stop motor Mbak, terus saya bilang, lihat SIM-nya. Enggak kan? Mbak nunjukinnya ke siapa? Ke orang yang diberi wewenang. Kayak polisi, ya kan? Enggak nunjukin ke warga-warga kayak saya, enggak. Saya minta SIM Mbak juga nggak mungkin lah nunjukin ke saya. Yang kedua ya Mbak ya, yang kedua itu kita kayak nunjukin hal-hal pribadi kayak SIM, ijazah, KTP, itu kemana? Ya misalnya kayak kalau kita ngelamar kerja itu kita nggak nunjukinnya ke siapa, ke HRD kan, nggak ke orang-orang pekerja-pekerja yang lain, enggak. Direksinya juga nggak peduli. Ada pihak yang diberi wewenang kayak HRD. Sama aja kayak waktu kita mau ngelamar jadi wali kota atau caleg, itu kita nunjukin bukti-bukti ijazah kayak KTP apa itu kemana? Ke KPU kan, sebagai orang yang diberi wewenang. Makanya HRD dan KPU itu yang verifikasi ke universitas. Benar nggak orang ini kuliah di situ, itu kan? Atau benar nggak orang ini warga itu ke kelurahan kan? Kayak gitu kan Mbak? Jadi ada orang di tengah, nggak bisa warga ke warga, enggak. Jangan dengan atas dasar orang itu digaji apa enggak, sesuatu yang pribadi ya tetap pribadi, kecuali ya kalau benar-benar pengen tahu ya, nanya secara pribadi baik-baik, nggak dengan cara belum apa-apa udah tiba-tiba difitnah lah, di apa. Itu dari tahun 2013 saya ingat banget keluar fitnah pertama kali Bambang Tri itu 2013. Coba Mbak, kalau kita punya logika aja ya kayak Mbak tadi, verifikasi aja ke universitas. Ngapain ribet-ribet verifikasi ke universitasnya? Itu yang nerbitin, udah itu aja, nggak usah ngomong alasan digaji, dia harus ngorbanin apa yang jadi hak pribadi dia, harus dikorbanin. Nggak kayak gitu caranya. Saya sih sebenarnya males ya berdiskusi sama orang yang emang dasarnya ada kebencian tuh males. Cuman ya gimana, karena Mbak ngomong ngomong yang katanya satir, ini bukan satir, ini ngegiring orang harus nunjukin sesuatu yang pribadi, yang nggak bisa gitu. Tapi karena mungkin sekarang Pak Jokowi udah sampai di titik kesalnya, ya akhirnya mungkin diselesaikan sama Jokowi. Dan satu lagi ya, kalau emang kita punya niat baik, mau tahu sesuatu hal yang pribadi ke orang, itu pasti kita mintanya juga dengan baik-baik. Dan orang tuh berhak nolak, berhak bisa ngasih, juga berhak nolak. Udah itu aja Mbak. Saya juga lagi bangun pagi-pagi, terus saya kebetulan pas lagi nge-scroll ikut konten ini, jadi ya agak setengah-setengah lah. Thank you. Aduh, ya kan?
udah cantik ya kan. Saya mengomentari yang di stage teman-teman ya. Saya tidak menghadirkan video aslinya karena menurut saya ya dengan apa namanya, dikomentari oleh netizen seperti ini kita sudah bisa memahami lah sebetulnya apa yang sedang diomongkan oleh cewek bagian depan tadi yang tangannya penuh dengan tato gitu ya. Jadi kurang lebih itu memang salah satunya ya. Itu ya udah Pak Jokowi jangan capek-capek, jangan ribet gitu loh. Tunjukin aja ijazahnya. Nah, kemudian disampaikan tadi ya kan. Lah kalau Anda punya SIM, kemudian saya minta tunjukkan SIM Anda, apakah Anda akan menunjukkan? Emang saya kewenangannya apa? Kan seperti itu, ya kan? Anda meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada Anda, kewenangan Anda apa? Sekali lagi, ini kasusnya dokter mangkrak ya, dokter Tifu. Kalau misalnya saya ragu dengan Anda, ya, apakah Anda seorang perempuan ataukah laki-laki gitu ya, ataukah Anda hermaprodit begitu ya? Tunjukkan kepada saya. Mau nggak? Nggak mau. Ya, iyalah. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Pak Sadino ya yang berjanji akan menelan panci satu pabrik teman-teman ya. Bukan satu ya, bukan satu biji, satu pabrik jika ijazah Jokowi benar-benar palsu. Hahaha. Ini adalah sebuah janji yang sangat tidak masuk akal, tetapi tentu saja Pak Sadino bukanlah manusia dungu macam anak-anak Abah ya yang bernazar tanpa pikir panjang. Kalau ini saya yakin memang ijazah Jokowi asli, jadi tidak perlu makan panci sepabrik nanti Pak ya. Jadi ini memang apa namanya? Ya karena sudah jelas gitu loh ijazah Jokowi itu asli gitu loh. Ini hanya nazar-nazaran begitu. Berbeda dengan anak Abah kalau nazarnya dungu banget itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.